Kelompok pencuri ini sudah melelehkan lebih dari 50 ton emas bank. Saat mereka akan berhasil, lalu tiba-tiba berjalan keluar dari gerbang besar tanpa alas kaki. Kibarkan bendera putih tanda menyerah kepada polisi. Kolonel Louis baru lihat, dia sangat senang. Bersumpah bahwa harus menangkap mereka untuk diambil tulang dan daging. Karena di pihak polisi diputar beberapa kali oleh kelompok pencuri ini. Membuat polisi menjadi lelucon bagi orang-orang. Jadi kenapa kelompok pencuri ini harus menyerah? Karena pemimpin kelompok, Profesor ditangkap oleh Inspektur Hamil Alicia Sierra. Alicia Sierra bertanya Profesor tentang rencana pencurian kali ini. Tapi Profesor tidak bilang apapun. Alicia Sierra juga tidak mengatakan banyak. Langsung menembak sekali ke kakinya. Gantung Profesor ke rantai besi untuk disiksa. Dia meminta Profesor mengatakan telepon dengan pencuri-pencuri di bank. Ingin menghancurkan kehendak kelompok. Profesor ditangkap. Itu maksudnya adalah mereka akan benar-benar terputus dengan semua bala bantuan eksternal. Sudah sampai detik yang paling darutan. Dan pada saat Kolonel Louis sudah sangat marah. Memerintahkan militer untuk secara paksa menyerang bank. Untuk memperpanjang waktu. Jadi Lisbon harus melepaskan sandera Caesar Gandia. Mereka berpura-pura menyerah. Dan bertemu dengan Kolonel Louis. Ada sejumlah besar publik dan media yang hadir di tempat kejadian. Jadi Kolonel Louis harus menahan amarahnya. Lisbon mengatakan dengannya hanya berhenti pertempuran selama 1 jam. Mereka akan melepaskan Gandia. Kolonel Louis berpikir bahwa 1 jam tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi dengan senang menerima permintaan mereka. Saat ini Lisbon sadar bahwa Profesor benar-benar tidak ada di tangan polisi. Jadi Alicia mengkhianati Kolonel Louis selama konferensi pers. Kolonel Louis dalam kemarahan, dia mengeluarkan surat perintah penangkapan untuknya. Alicia menangkap Profesor. Hanya ingin mendapatkan penebusan dosa. Tapi dia belum memberi Profesor untuk polisi. Selama Profesor tidak tertangkap oleh polisi, mereka masih ada kesempatan. Tetapi para sandera di samping melihat tentara bersenjata lengkap. Mereka sudah sadar bahwa ini bukan hanya konflik antara polisi dan rakyat biasa. Ialah perang. Jika pihak militer menyerang secara paksa, mereka pasti akan menembak semua bahkan sandera. Sampai saat itu, jika mereka tidak terbunuh oleh pencuri, mereka akan tetap ditembak oleh militer. Jadi mereka harus berpikir cara untuk menyelamatkan diri mereka. Lisbon membawa sandera kembali ke dalam bank. Tapi melihat Bogota berkelahi dengan Gandia, dia tidak ingin mengampuni Gandia. Karena dia sudah membunuh Nairobi. Tokyo dan Lisbon buru-buru mendekat untuk mencegah. Tapi mereka tidak terduga bahwa Sandra menunggu saat kekacauan untuk mengambil senjata mereka. Dan pemimpinnya adalah mantan Direktur Royal Spanish Mint, Arturo Roman di musim pertama. Dia mengambil senapan mesin dan menembak dengan liar. Dia tidak menembak pencuri, tetapi dia melukai 2 sandera. Arturo membawa sandera-sandera yang lain untuk memulai melarikan diri. Pencuri mulai mengejar mereka. Kedua belah pihak memiliki pertempuran menembak yang sengit. Tidak lama, para sandera dikepung di depan dan di belakang. Tiba-tiba Gubernur Bank Mario Urbaneja ingat bahwa area bongkar muat baru-baru ini bisa diloloskan. Dengan buru-buru membawa sandera berlari ke arah itu. Hasilnya mereka menyadari bahwa di pintunya penuh dengan bahan peledak. Sekarang mereka sudah tidak punya jalan kembali. Tapi mantan sutradara Arturo tertawa terbahak-bahak. Karena dia menyadari gudang senjata pencuri. Kali ini sampai saat pencuri-pencuri jatuh ke keputusasaan. Tidak terduga, kelompok sandera ini menemukan gudang senjata pencuri. Mantan sutradara Arturo sangat bersemangat. Dia meminta semua sandera harus mengambil senjata. Harus memutuskan pertempuran sampai mati dengan pencuri. Dia meminta 2 sandera untuk berdiri di saluran ventilasi untuk menyelinap ke pencuri. Dan dia akan membawa orang lain untuk menjaga di lorong. Para pencuri yang dibombardir oleh kekuatan ganas para sandera jadi tidak bisa mengangkat kepala mereka. Amunisi mereka hampir habis. Ketika dia melihat situasi di depannya, dia akan dibunuh oleh para sandera. Tiba-tiba Tokyo mengingat bahwa ada senjata di dalam rumah keamanan. Jadi dia denak buru-buru berlari untuk mengambil senjata. Sedangkan Arturo melihat senjata yang tak terhitung jumlahnya dari semua jenis di gudang senjata. Sudah tidak bisa menahan ketenangan lagi. Dia memegang sebuah granat dan melemparkannya ke pencuri.
Lempar selesai, dia masih merasa tidak cukup. Dia membawa penyembur api lagi. Tidak berhenti gunakan kata yang susah dengar untuk memprovokasi Denver. Saya ingin memancing Anda keluar untuk membakar Anda sampai mati. Denver tahu sangat jelas ini adalah konspirasi. Tapi dia benar-benar tidak menahan lagi. Para pencuri ditembak jatuh oleh para sandera sampai tidak ada jalan untuk bisa kembali. Kolonel Lewis ada di luar setelah mendengar baku tembak. Juga mulai memerintahkan militer untuk menyerang secara paksa. Hanya ada 2 pencuri yang tersisa di aula. Benar-benar tak terhentikan lagi. Lisbon harus melepaskan sandera Gandia untuk mengusir kemajuan militer. Bogota mengikat bom asap di tubuhnya. Kemudian mendorongnya keluar pintu. Gandia ingin memberitahu militer di luar bahwa para sandera dan pencuri sedang berperang. Tapi dia dibuat terdiam oleh asap dan api. Kemudian langsung pingsan. Kolonel Lewis melihat orang keluar adalah Gandia. Harus menangguhkan perintah serangan. Di tempat lain, Tokyo akhirnya juga mengambil senjata. Tapi mantan Direktur Arturo, yang sekarang memiliki seluruh gudang senjata, sudah benar-benar gila. Dia meminta para sandera untuk memasang perisai anti peluru di atas forklift. Kemudian pasang senapan mesin berat Browning di kendaraan. Secara alami akan menjadi tank sederhana yang bisa bertahan sekaligus menyerang. Membuat para pencuri harus terus-menerus mundur ke belakang. Tapi pada saat dia sangat sombong karena kegilaannya yang membunuhnya. Kemudian istri Denver, Stockholm, melompat ke belakang Arturo melalui ventilasi. Pria gemuk sialan. Mantan Direktur Arturo ingin menggunakan hubungan masa lalu untuk mempesona Stockholm. Tapi Stockholm sekarang dia bukan seorang gadis lugu di masa yang lalu. Sebelum dia bisa mengeluarkan senjatanya, dia sudah langsung menembak 2 tembakan ke tubuhnya. Melihat mantan Direktur Arturo dieksekusi, sandera-sandera yang sisa semuanya menyerah untuk bertarung. Pencuri akhirnya menstabilkan situasi. Tapi mereka masih menganut prinsip tidak membunuh siapapun. Sehingga memungkinkan Gubernur Bank Mario untuk membawa mantan Direktur Arturo yang sekarat dari bank. Kali ini Kolonel Lewis lebih pintar. Pertama dia menyuruh bawahannya memeriksa apakah ada alat pendengar di sandera. Tapi dia tidak terduga bahwa perangkat penyadap dipasang di dalam borgol. Setelah diketahui keadaan di dalamnya, kemudian kolonel memilih untuk menyamarkan kebenaran. Dia mengadakan konferensi pers. Mengumumkan bahwa pencuri-pencuri sudah membunuh 3 sandera dengan secara kejam. Dan jadi begitu, pencuri tidak menerima dukungan dari orang-orang lagi. Dia bisa langsung mengirim militer untuk bergegas ke dalam bank untuk membunuh semua pencuri. Dia juga menyalahkan semua kesalahan polisi pada Alicia. Menggunakan bukti palsu untuk membuktikan bahwa Alicia mengkhianati polisi dan bergabung dengan pihak profesor. Saat Alicia menonton berita itu, dia sangat marah. Awalnya, jika dia menangkap profesor, dia akan menghapus kejahatan. Kali ini bahkan dia berlompat ke Sungai Kuning, dia tidak akan bisa mencucinya. Suasana hatinya sangat bersemangat. Tekanan darah tinggi. Hasilnya dia baru hanya menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Cairan ketuban pecah. Seorang wanita ini memecah ketuban. Anaknya nanti akan dilahirkan. Tapi di sebelahnya hanya ada 3 pencuri yang diculik olehnya. Profesor bilang bahwa dia bisa membantu melahirkan. Memintanya bantuannya lepaskan ikat. Tapi Alicia yang keras kepala mengeluarkan baskom dan kasur. Dia ingin melakukan adegan melahirkan sendirian. Di pihak bank, polisi dan pencuri bersiap mulai pertempuran terakhir ini. Kolonel Lewis telah memanggil tim komando paling kuat di negara ini. Mereka hanya perlu menyerang di dalam. Tingkat kelangsungan hidup sandera hanya 3%. Namun Kolonel Lewis tidak terlalu peduli. Royal Spanish Mint dianggap sebagai bank teraman di dunia. Dinding bangunan semuanya adalah struktur tahan ledakan. Hanya ada kawasan di rooftop yang bisa diledakkan untuk masuk ke dalam. Dalam gedung, pencuri-pencuri tanpa perintah profesor. Mereka harus melakukan yang terbaik untuk melakukan pekerjaan dengan baik dalam mempersiapkan pertempuran. Di setiap tempat penting, mereka sudah dipasang daya tembak. Bersiap untuk menyambut militer menyerang kapan saja. Di tempat lain, Alicia ketika mencoba melahirkan sendiri, 1 jam kemudian. Dia masih tidak ada cara apapun untuk melahirkan anaknya. Harus melepaskan profesor. Profesor juga tidak menelan kata-katanya. Sebenarnya dia tahu cara bantu melahirkan. 1 tangan dimasukkan untuk menopang janin di posisi yang tepat. Kedua orang bersama untuk berusaha. Akhirnya bayi juga dilahirkan dengan aman. Profesor sudah menyelamatkan kedua ibu anak. Alicia juga sementara tidak beraksi.
tapi berdiri di pihak Profesor. Profesor telah mendapatkan kembali kebebasannya. Dia bersiap untuk berhubungan dengan rekannya tapi ditemukan. Pasukan di atap telah meluncurkan serangan. Setelah suara ledakan besar, Moskow, saat mendirikan parit di dalam museum, langsung dibombardir ke kejauhan. Ledakan itu membuat patung yang raksasa bergetar dan jatuh. Sangat membebani kaki Moskow. Pencuri lain, setelah mendengar ledakan, bergegas ke atas untuk membantu. Tapi detasemen komando bergegas masuk dari lubang di atap. Moskow harus mengandalkan dukungan patung itu untuk mempertaruhkan perlawanannya sendiri. Dia saat ini sangat bahaya. Tapi Profesor sudah mencegah kelompok Tokyo ke atap. Karena di sisi yang berlawanan adalah penembak jitu. Jika keluar saat ini pasti akan mati. Please, I don't know where I am. Lalu mengejar mereka sampai ke rooftop. Dengan begitu penembak jitu tidak akan berani bergerak dan melepaskan tembakan. Tapi saat ini peluru Moskow sudah ditembak. Dia akan mati. Saat ini kelompok Palermo sudah berlari datang dari arah yang lain. Langsung menembakkan meriam roket ke detasemen, menyebabkan mereka semua. Mengambil waktu itu mereka pergi ke sebelah Moskow. Tapi patung terlalu berat. Benar-benar tidak bisa mengangkat. Tiba-tiba Rio melihat pilar yang patah. Turunkan saja. Maka mereka dapat menggunakan prinsip tuas untuk menjebak patung itu. Saat ini Lisbon dan Stockholm juga datang untuk membantu. Mereka melemparkan peluru asap keluar. Menggunakan daya tembak untuk menarik perhatian pasukan komando. Rio mengambil kesempatan ini memanjat ke bahu Bogota. Gunakan semua kekuatannya untuk merobohkan pilar. Setelah itu, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memantulkan patung itu. Akhirnya mereka bisa menarik Moskow keluar. Di atap, pencuri berbaur dengan para sandera. Ambil kesempatan itu untuk mendekati lubang. Mereka ingin melanjutkan rencana untuk memblokir ujung depan dan belakang pasukan komando. Di dalam gedung, pasukan komando bersama dengan para pencuri memulai pertempuran senjata yang sengit. Kelompok Tokyo tiba-tiba berlompat turun dari lubang. Sekarang pasukan komando benar-benar dikelilingi oleh pencuri-pencuri.